Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas lampiran F tentang sebuah kasus tanggapan kampus terhadap penembak mahasiswa oleh Kelly J. Amsun dan John W. Creswell. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Farwati, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Saya sebagai persentase pertama, Lutfia Mutmainah, dan akan dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Rahmi Oktarini. Yang pertama itu membahas tentang latar belakang insiden tersebut, penembakan yang terjadi di kampus yang menyebabkan reaksi dan dampak yang signifikan bagi mahasiswa, orang tua, dan pihak terkait di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Lalu insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan perlindungan mahasiswa di kampus, serta menimbulkan pertanyaan tentang respon dan kesiapan kampus dalam menghadapi situasi kekerasan tersebut. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bagaimana kejadian tersebut mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat dan bagaimana kampus merespon atas kejadian tersebut. Yang selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, membahas bagaimana reaksi dan respon administrasi kampus terhadap insiden kekerasan tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana dampak insiden kekerasan tersebut terhadap mahasiswa, orang tua, dan pihak terkait di kampus. Lalu yang ketiga, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh kampus untuk meningkatkan keamanan dan kesiapan dalam menghadapi situasi kekerasan di masa depan. Lalu yang keempat, bagaimana sih persepsi dan tindakan mahasiswa dalam merespon masalah keamanan di kampus setelah insiden terjadi. Dan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana keterlibatan bisnis lokal dalam memanfaatkan situasi keamanan di kampus tersebut. Kemudian terdapat batasan masalah. Dapat identifikasi batasan masalah pada kasus tersebut. Yang pertama, fokus pada tanggapan dan respon terhadap insiden kekerasan yang terjadi di kampus, lalu tidak membahas secara mendalam faktor-faktor penyebab insiden kekerasan tersebut, lalu terbatas pada konteks kejadian di satu perguruan tinggi itu saja. Lalu juga tidak membahas aspek hukum atau proses hukum yang terkait insiden kekerasan tersebut. Dan yang terakhir, tidak melibatkan sudut pandang dari pihak kepolisian atau penegak hukum atau pihak manapun di luar kampus yang menangani kasus kekerasan di kampus. Kemudian di slide berikutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama oleh Rock membahas bentuk-bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis di kampus-kampus perguruan tinggi, serta memberikan pedoman untuk strategi pencegahannya. Lalu oleh Cheryl memberikan model-model respon terhadap kekerasan di kampus yang dapat memperkuat dan berangkat dari bukti-bukti yang ada dalam kasus yang diteliti. Lalu yang terakhir oleh Poland dan Pitcher menyajikan literatur tentang stres pasca trauma kehidupan kampus dan literatur tentang bencana yang dapat menjadi referensi dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan dasar dalam rencana tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmi. Baik, terima kasih kepada saudari Lutfia Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya, yaitu metodologi. Jadi penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yaitu penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian ini menggabungkan paradigma dengan desain yang muncul. Jadi penyelidikan ini bergantung pada konteks dan nilai data deduktif. Selanjutnya, penelitian ini membatasi fokus pada kelompok-kelompok yang ada di dalam kampus. Jadi, penelitian ini tidak melibatkan kelompok di luar seperti hukum, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi reaksi kampus terhadap insiden kekerasan yang ada di dalam kampus secara detail.
selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu respon administrasi. Jadi kampus dalam konteks administrasi itu merespon insiden ini dengan fokus, yaitu memberikan keselamatan pada mahasiswa yang ada di kelas, seperti kebutuhan media untuk informasi, penanganan psikologis mahasiswa, serta penyediaan informasi publik tentang keselamatan. Jadi mereka akan mempertimbangkan kebijakan terkait penyimpanan senjata yang digunakan oleh mahasiswa yang berburu. Jadi di sini pihak kampus, yaitu administrasi, memberikan respon yang baik terhadap insiden tersebut, memberikan solusi ataupun penanganan dari insiden tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah respon ataupun kesiapan dari kampus. Jadi kampus berdiskusi dengan psikolog, mengungkapkan kebutuhan rencana terhadap krisisnya insiden yang terjadi di kampus, terutama pada insiden ini yang melibatkan banyak individu. Jadi dengan perencanaan ini akan memberikan efek, yaitu kekhawatiran itu akan lebih berkurang, serta adanya rencana dalam menanggapi insiden senjata api yang saat ini menjadi sorotan, mengingat adanya rencana yang tertulis dan berbagai keadaan darurat lainnya. Selanjutnya itu ada respon dari organisasi psikologis. Maksudnya itu seperti penyangkalan, ketakutan, keamanan, dan pemicuan kembali, serta pengembangan dari kampus tersebut. Itu bisa dikelompokkan sebagai respon dari organisasi dan psikologi. Respon di sini sangat baik karena mereka memiliki komunikasi yang baik antar koordinasi unit, serta perencanaan yang terpusat, serta yang diperlukan untuk menghadapi ataupun menanggapi krisis yang efektif. Jadi pihak-pihak ataupun organisasi psikologis yang di kampus ini merespon baik akan insiden tersebut ataupun memberikan rancangan serta komunikasi yang baik untuk menghadapi insiden tersebut. Selanjutnya itu adalah faktor sosial psikologis. Jadi respon kampus juga melibatkan tentang kebutuhan psikologis mahasiswa secara langsung ataupun tidak langsung, tentang adanya isu-isu gender, kelompok budaya, kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan ini sehingga akan menjadi pusat perhatian di masyarakat publik. Selanjutnya itu ada pun respon dari korban sendiri. Jadi setelah terjadinya insiden ini, penting untuk kampus memberikan pelayanan ataupun dukungan serta perhatian yang memadai bagi korban, seperti layanan kesehatan mental, konseling, dukungan psikologis yang membantu korban dalam mengatasi traumanya. Jadi kampus akan memberikan respon yang positif ataupun layanan yang sangat memadai bagi korban tersebut. Namun, dengan adanya layanan dari pihak kampus, kampus juga memerlukan respon yang baik ataupun respon yang efektif dari proses pemulihan dari korban tersebut, maupun fisik ataupun emosional. Jadi, setelah memiliki respon yang timbal balik yang bagus, psikologis dapat memastikan bahwa kebutuhan korban itu akan terpenuhi dengan baik, tidak salah ataupun tidak keliru. Selanjutnya itu adalah respon media. Jadi, media juga sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang insiden kekerasan yang terjadi. Jadi di sini sangat berpenting ya kampus itu dalam menyampaikan informasi yang baik, benar, dan akurat melalui media supaya tidak menimbulkan kekeliruan di masyarakat yang luas, sehingga kampus tersebut dapat mempertahankan citra kampus dengan baik, mengingat insiden ini sangat rentan di dunia publik. Karena itu, media harus memiliki kreativitas dalam mengelola berita tersebut sehingga sesuai dengan nilai dan tujuan yang ada di kampus. Baik, selanjutnya itu yang terakhir adalah keterlibatan bisnis lokal. Jadi pada insiden ini bisnis lokal sangat berkontribusi. Jadi bisnis lokal yang ada di kampus itu akan menawarkan dari senjata untuk pelindungan diri bagi korban ataupun di luar korban. Seperti senjata untuk melindungi diri, perisai,
lampu jalan untuk menerangi supaya korban insiden dapat terlihat oleh pihak kampus. Dengan adanya tersebut, pemasaran dari bisnis tadi akan menjadi lebih tinggi sehingga dapat juga memberikan inovasi produk ataupun perencanaan yang baik bagi penanganan insiden tersebut. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu penelitian ini sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang insidennya kekerasan yang ada di kampus. Penelitian ini juga sangat memberikan informasi bagi kita terkait tersebut sehingga sesuai dengan nilai dan tujuan yang ada di kampus. Terakhir adalah keterlibatan bisnis lokal. Jadi pada insiden ini bisnis lokal sangat berkontribusi. Jadi bisnis lokal yang ada di kampus itu akan menawarkan dari senjata untuk pelindungan diri bagi korban ataupun di luar korban. Seperti senjata untuk melindungi diri, perisai, lampu jalan untuk menerangi supaya korban insiden dapat terlihat oleh pihak kampus. Dengan adanya tersebut, pemasaran dari bisnis tadi akan menjadi lebih tinggi sehingga dapat juga memberikan inovasi produk ataupun perencanaan yang baik bagi penanganan insiden tersebut. Itu ada kesimpulan, yaitu penelitian ini sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang insidennya kekerasan yang ada di kampus. Penelitian ini juga sangat memberikan informasi bagi kita terkait pentingnya mengelola informasi dari seluruh yang terlibat dalam insiden sehingga kita dapat menindaklanjuti dari insiden tersebut. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.